Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rili Saputra. Saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri. Saya dari kelompok 5. Oke, mungkin singkat saja. Saya sebagai pemateri pertama, saya akan membacakan materi kami, di mana yang berjudul berkaitan arbitrase. Pengertian arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata arbitrare atau Latin, arbitrage Belanda, arbitration Inggris, dan arbitrage Prancis yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Lembaga arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang juga bisa disebut sebagai pengadilan atau wasit, sehingga para arbiter dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya wasit dalam suatu pertandingan. Arbitrase bisa dilakukan oleh para pengusaha nasional atau internasional sebagai suatu cara perdamaian, memecahkan ketidaksepahaman pihak-pihak bidang kegiatan komersial. Bidang komersial tersebut meliputi transaksi untuk ekspor-impor makanan, perjanjian distribusi, perbankan, asuransi, pengangkutan penumpang pesawat udara, kapal laut, konsensi perusahaan, dan lain-lain. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, ternyata tata cara penyelesaian cara damai seperti arbitrase banyak dimanfaatkan juga di bidang-bidang sengketa tentang fencing, penerbangan, telekomunikasi internasional, dan penggunaan ruang angkasa komersial. Bahkan ada yang menghendaki agar ditetapkan juga dalam pelanggaran terhadap keamanan lingkungan. Pada dasarnya, yang menjadi kekuatan hukum arbitrase sendiri terdapat di pasal 615 sampai 651 Reglemen Acara Perdata Reglemen of the Rechtsvordering Steenwet 1847 banding dan pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui Het Herziene Indonesia Reglemen Steenwet dan pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura, dan juga KUHP. Sebenarnya selain arbitrasi ada 4, yaitu mediasi atau negosiasi, 2 badan pemutus administrasi, 3 ombudsman, 4 internal tribunal atau Munir Foud 2000. Tetapi arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Oke, mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman kelompok saya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim. Saya dari kelompok 5. Baik, di
sini saya akan melanjutkan ke materi dari Reni Saputra. Langsung saja. Sejarah arbitrase. Peran arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dagang yang berskala internasional. Dimulai pada penghujung abad ke-18 yang ditandai dengan lahirnya Jay Treaty pada tanggal 19 November 1794. Perjanjian ini terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan perjanjian ini terjadi tata cara perubahan mendasar mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional. Jika sebelum perjanjian ini sengketa dagang dilakukan melalui saluran diplomatik, berubah cara sengketanya menjadi arbitrase internasional yang didasarkan pada tata cara yang di atas prinsip hukum. Cara penyelesaian lama sering mengecewakan. Penyelesaian cenderung dipengaruhi kepentingan politik. Dengan Jay Treaty dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu intuisi yang membentuk Mixed Commission yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dagang secara hukum. Intuisi ini berkembang dan menjadi cikal bakal arbitrase nasional dan internasional pada zaman Hindia Belanda. Arbitrase disepakati oleh para pedagang, baik oleh eksportif maupun importif, serta pengusaha lainnya. Baik, ada 3 badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, yaitu 1. Badan arbitrase bagi ekspor hasil bumi Indonesia. 2. Badan arbitrase tentang kebakaran. 3. Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan. Kemudian pada tahun 1999 atau 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, aturannya terdapat pada bab 6 pasal 63 sampai dengan pasal 69. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing internasional, seperti yang diatur dalam konversi New York 1958 pasal 65 Undang-Undang Nomor 30. Pengakuan dari pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian prosedur arbitrase. Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak. Sebelum arbitrase di Indonesia, terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Kemudian Bali International Arbitration and Mediation
Medicine Center. Pada prinsipnya, masing-masing lembaga arbitrase memiliki prosedur sendiri dalam mengatur mekanisme beracara arbitrase yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah rule of arbitration. Meskipun dalam praktek masing-masing lembaga arbitrase membuka diri untuk menggunakan prosedur lain yang disepakati para pihak, secara umum prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut. 1. Pendaftaran. Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat. Kemudian, lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. 2. Permohonan mengadakan arbitrase, request for arbitration. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi. 1. Nama dan alamat para pihak. 2. Perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa. 3. Fakta-fakta yang dasar hukum kasus arbitrase. 3. Rincian permasalahan. 4. Tuntutan atau nilai tuntutan. 3. Dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang akan menyusul, pemohon harus konfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut. 4. Penunjukan arbiter. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan pendaftaran. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjuk mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Kemudian, ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu pertunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah tidak melebihi 14 hari. 5. Biaya arbitrase. Permohonan mengadakan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan tergantung besar tuntutan. Berikut daftar biaya administrasi sesuai dengan jenis tuntutan. Nilai tuntutan. Kos nilai tuntutan. Sudah berapa menit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Resi Madani sebagai pemateri ketiga akan membacakan hasil materi dari kami, yaitu tentang sejarah arbitrase. Peran arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dagang yang berskala internasional dimulai pada penghujung abad ke-18 yang ditandai dengan lahirnya Jay Treaty pada tanggal 19 November 1794. Perjanjian ini terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan perjanjian ini terjadi tata cara perubahan mendasar mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional. Jika sebelum perjanjian ini sengketa dagang dilakukan melalui saluran diplomatik, cara karakternya menjadi arbitrase internasional yang didasarkan pada tata cara yang di atas prinsip hukum. Cara penyelesaian lama sering mengecewakan. Penyelesaian cenderung dipengaruhi kepentingan politik. Dengan Jay Treaty dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu institusi yang membentuk Mixed Commission yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dagang secara hukum. Institusi ini berkembang dan menjadi cikal bakal arbitrase nasional dan internasional. Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase disepakati oleh para pedagang
baik oleh eksportir maupun importir, serta pengusaha lainnya. Ada 3 badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, yaitu yang pertama, Badan Arbitrase bagi Ekspor Hasil Bumi Indonesia. Yang kedua, Badan Arbitrase tentang Kebakaran. Yang ketiga, Badan Arbitrase bagi Asuransi Kecelakaan. Sampai kini telah berkembang beberapa lembaga arbitrasi internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi. Di antaranya, yang pertama, Court of the International Chamber of Commerce atau ICC yang didirikan sesudah Perang Dunia Pertama pada tahun 1919, berkedudukan di Prancis. Yang kedua, Convention on the Resolution and Enforcement of Mortgage Arbitral Award atau the 1958 New York Convention atau Konversi New York yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1958. Yang ketiga, ada International Center of Settlement of Investment Dispute atau ICSID yang didirikan pada tanggal 16 Februari 1968. Yang keempat, Arbitration United Nations Commission on International Trade Law yang didirikan berdasarkan resolusi nomor 31 tahun 1908 Sidang Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976. Sedangkan di Indonesia arbitrase juga mempunyai sejarah panjang, sebab arbitrase sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan sejak berlakunya hukum acara, yaitu sejak mulai berlakunya RF yang diatur dalam pasal 615 sampai pasal 615. Di Indonesia, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum atau Undang-Undang Arbitrase. Ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien, dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution dan tidak bertele-tele, karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain dari arbitrase adalah putusan yang serta-merta atau final dan mengikat atau binding. Selain sifatnya yang rahasia atau confidential, di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik, putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia,
Demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, penyelenggaraan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan. Melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif, penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang koperasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, fransi, konstruksi, pelayaran atau maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif. Penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. Adapun mengenai putusan arbitrase internasional dan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase asing atau internasional di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Aturannya terdapat dalam bab 4 pasal 65 sampai dengan pasal 69. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan-ketentuan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional seperti yang diatur dalam Konvensi New York tahun 1900 pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa yang berwenang mengenai masalah pengakuan dari pelaksanaan putusan arbitrase internasional